Shalom, kembali lagi di channel Kavos Malamoy. Saya berada di ACC Kabupaten Sorong. Saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, suluh dan terang bagi jalan kehidupan umat manusia. Tapi sebelum kita membaca dan merefleksikannya, mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami umat manusia yang percaya kepadamu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Selaku pendengar, kuasai dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang ditaburkan sebentar bukan saja berlalu dari pendengaran, tetapi tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Dan atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan yaitu mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang tadi saya bacakan, yang akan kita renungkan di saat ini, melihat dengan tema uang membawa berkat dan kutuk. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tahu uang adalah alat sebagai tukar dalam pembelanjaan dimanapun kita berada. Dan kadang uang ini juga mengendalikan kehidupan umat manusia, yang mana sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memikirkan hal-hal duniawi sehingga kadang kita tidak melihat perkara-perkara besar yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sibuk dengan pekerjaan, tugas, tanggung jawab untuk mencari uang, sehingga hal-hal rohani dalam kehidupan kita kadang kita abaikan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-10 ini, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di sini kita lihat kata menyimpang adalah terjemahan dari kata Yunani, yaitu apelat hitisan, yang artinya tersesat, tergoda. Orang-orang yang menyimpang tadinya berjalan di jalan yang benar, tetapi karena tipuan yang mereka ikuti, mereka pun menyimpang dari jalan yang benar itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang berbicara ini menyimpang dari iman. Mereka ada di dalamnya. Tipu daya kekayaan menyebabkan orang-orang yang ditipunya menyimpang dari iman mereka. Orang-orang yang menyimpan dari iman mereka disebut sebagai perumpamaan tentang pokok anggur. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 15. Sebagai orang-orang yang tidak tinggal, mereka pun tidak berbuah, sama seperti kategori perumpamaan tentang penabur. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita juga dalam kehidupan membutuhkan uang. Dan tema kita uang membawa berkat dan kutuk. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, segala sesuatu kebutuhan kita membutuhkan uang. Tetapi uang ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita membawa berkat. Seperti kehidupan kita saling mengasihi, membantu dalam pelayanan, dan sebagainya yang diajarkan Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi kadang juga uang membawa kutuk, yang mana dengan kesegerakan akan kehidupan kita, umat manusia, mengejar kekayaan dan sebagainya,
kita menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan, sehingga kadang uang ini membawa kutuk bagi kita. Firman Tuhan di saat ini menegaskan bagi kita, janganlah menjadi hamba uang, tetapi bagaimana kita memberikan diri kita menjadi berkat lewat kehidupan kita, tugas tanggung jawab pekerjaan yang mana kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, supaya hasil yang Tuhan berikan, berkat-berkat, kita bisa gunakan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Ibrani 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jelas Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga 6 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi kita menjadi hamba Yesus Kristus. Karena akar dari segala kejahatan menjerumuskan kita masuk dalam dosa adalah uang. Dengan kekayaan uang kita juga bisa menjual iman percaya kita. Yesus yang mempunyai kekayaan, Dia menciptakan alam semesta, Dia memberikan nafas kehidupan, adalah suatu kekayaan yang sangat mahal dalam kehidupan umat percaya. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan bagi jemaat di Timotius, supaya janganlah kita menyimpan dari iman kita, iman kita kepada Yesus Kristus, tetapi jangan memakai Yesus Kristus untuk mendapatkan uang dengan ketidak halal. Tetapi bagaimana kita menjalankan akan segala perintah dan ajaran Tuhan dalam kehidupan, terutama dalam 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayatnya yang ke-10. Bagaimana kita melakukan akan kehidupan kita. Kita hidup dengan kasih karunia, dengan anugerah Allah yang Tuhan berikan. Tuhan utus kita dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita. Dan disitulah berkat Tuhan datang bagi kehidupan kita. Berkat berupa nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan juga berkat uang yang Tuhan berikan untuk kebutuhan kehidupan kita. Untuk itu uang membawa berkat bagi kehidupan kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita terima, kita bersyukur, supaya berkat itu kita bisa gunakan menjadi berkat bagi orang lain, sesama kita, dan bukan menjadi kutuk bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di saat ini, atas tuntunan kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, firman-Mu mengajari bagi kami untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi tidak menyimpan juga dari iman, tetapi uang menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus mengajarkan bagi jemaat Timotius, juga mengajarkan bagi kita sekalian pemirsa, untuk bagaimana uang itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengartikan, memahami, terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati akan tim pelayanan Kaflos Malamoy dalam memberikan kebenaran firman Tuhan lewat firman-firman yang disampaikan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi kami, agar kami selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat channel Kaflos Malamoy. Inilah kami ya Tuhan, berkati kami semua dalam kuasa dan perlindungan kasih karunia Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan untuk kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.